Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Rufina Widarisni, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngoresan Surakarta. Yang kami hormati Ibu Nurmalita Eka Santi, Sarjana Pendidikan, selaku mentor. Dan tak lupa yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Ngoresan Surakarta. Terima kasih kami ucapkan telah bersedia hadir dan menyediakan waktu untuk acara seminar pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Bapak Agung Susanto sebagai moderator yang akan memandu acara orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di SD Negeri Ngoresan Pemerintah Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Wijanarko, Sarjana SPDK. Namun sebelumnya akan saya sampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu adalah berdoa. Acara yang kedua, pemaparan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di SD Ngoresan. Acara ketiga, sesi tanya jawab. Acara keempat, arahan dari mentor, dan acara yang kelima adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan seminar pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, acara yang kedua adalah pemaparan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK dengan judul Penerapan Kegiatan Pembiasaan Kerohanian untuk Mencegah Tindakan Perundungan di SD Negeri Ngoresan, yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Wijanarko, SPDK. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Agung Susanto sebagai moderator. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya pada kesempatan siang hari ini. Kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan Kota Surakarta tahun 2024. Paparan laporan yang pertama, sekilas profil pemateri, kemudian yang kedua laporan pelaksanaan orientasi, kemudian yang ketiga sekilas tentang pemkot, OPD dan unit terkecil, dan yang keempat paparan tentang isu dan sosialisasi dan solusi. Next. Ini adalah profil dari saya. Nama Ari Wijanarko SPDK, NIK 1985 0103 2022 211007, unit kerja di SD Negeri Ngoresan, jabatan sebagai guru pendidikan agama Kristen, tempat tanggal lahir Sukoharjo 3 Januari 1985. Kemudian alamat di Tegalrejo RT 01 RW 2 Menuran Baki, Sukoharjo. Selanjutnya laporan pelaksanaan orientasi. Sebelum orientasi di tempat kerja terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika. Pertama, pembukaan. Ini perwakilan dan Zoom yang dilaksanakan pada tanggal 3 September tahun 2024. Kemudian ada MOOC melalui LMS Solowasis yang dilaksanakan tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024. Di dalam MOOC LMS Solowasis ini ada beberapa materi. Yang pertama, pengenalan susunan dan tata kerja. Kemudian ada pengenalan jabatan, ada pengenalan manajemen kinerja organisasi, ada penerapan fungsi dan tugas ASN di tempat kerja, dan yang terakhir ada muatan lokal.
Kemudian setelah MOOC melalui Solo Wasis, ada evaluasi akademik yang dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Oktober tahun 2024. Kemudian ada orientasi tempat kerja yang telah terlaksana pada tanggal 15 sampai dengan 21 Oktober tahun 2024. Dan yang berikutnya ada seminar hasil laporan atau tempat kerja tanggal 22 atau 23 Oktober 2024. Dan yang terakhir ada evaluasi pelatihan melalui LMS Solo Wasis pada tanggal 23 Oktober tahun 2024. Berikutnya, orientasi di tempat kerja dilaksanakan lokasi bertempat di SD Negeri Ngorsan, waktunya pada tanggal 15 sampai dengan 21 Oktober dengan mentor Ibu Nurmalita Eka Santi SPD. Paparan sekilas tentang Pemkot dan OPD. Yang pertama adalah pemerintah Kota Surakarta. Di dalam pemerintah Kota Surakarta ini, next Pak Eko, ada visi dan misi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026. Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021. Yang pertama, Surakarta sebagai kota budaya yang modern. Di sini Surakarta sebagai kota budaya yang modern ini mengandung beberapa nilai dasar budaya. Yang pertama adalah nilai religius, kemudian nilai seni dan estetika, nilai gotong royong, dan nilai harmoni. Dari keempat nilai dasar budaya ini nanti salah satunya akan saya ambil, yaitu nilai religius yang akan berhubungan dengan judul yang telah saya ambil. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah tangguh, yaitu konsep resiliensi atau daya tahan kota dan masyarakat. Yang pertama, proses adaptasi yang berkelanjutan. Yang kedua, mengatasi efek negatif. Yang ketiga, atribut positif yang menunjukkan kemampuan melanjutkan kehidupan. Yang ketiga, di sini adalah gesit. Ya, di dalam visi dan misi ini tadi, gesit ini merupakan transformasi organisasi yang di dalamnya memuat perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, perbaikan sistem pengawas, dan didukung oleh 3 pilar. Yang pertama adalah kemampuan digital, yang kedua adalah budaya organisasi, dan yang ketiga adalah inovatif. Sehingga dengan adanya transformasi organisasi ini, bahwa birokrasi publik ini dapat terbuka, adaptif, dan responsif. Kemudian yang berikutnya adalah kreatif. Kreatif di sini bermakna karakter kota dan warga dalam menciptakan solusi atas permasalahan bersama dan membangun peluang usaha dari sumber daya bersama di Surakarta. Kemudian kreatif sendiri berarti peran kota memberikan kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan ada ruang yang mengakomodasi individu kreatif untuk melakukan segala sesuatu dengan kearifan lokal. Dan di situ ada dukungan aspek penerapan kota kreatif. Yang pertama adalah adanya industri kreatif, kemudian adanya komunikasi kreatif, adanya lingkungan kreatif, dan adanya event yang kreatif. Kemudian yang kelima adalah sejahtera. Upaya memperluas dan memperdalam landasan pemerintah Kota Surakarta menerapkan 3 WMP, yaitu waras, wasis, warek, mapan, dan papan.
yang dicapai dari tahapan pembangunan Kota Surakarta periode 2016 dan sampai 2021 dengan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umum. Surakarta terus berupaya memastikan kelanggengannya sebagai kota modern berbasis warisan budaya di abad 21. Kemudian berikutnya adalah misi pemerintah Kota Surakarta. Berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026, Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021, misi adalah suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berikutnya, di sini visi pemerintah Kota Surakarta ada beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Kemudian kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Kemudian mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Visi misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu visi dari Dinas Pendidikan terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi Dinas Pendidikan yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Kemudian yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Next. Tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Surakarta berdasarkan peraturan daerah dan peraturan wali kota terkait SOTK perangkat daerah. Di sini ada tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Tugas dari Dinas Pendidikan yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya yang pertama, perumusan kebijakan terkait manajemen pendidikan, kurikulum, dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa, dan sastra. Kemudian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait manajemen pendidikan, kurikulum pendidikan, dan tenaga pendidikan, perizinan pendidikan, bahasa, dan sastra. Kemudian berikutnya pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga pendidikan, perizinan pendidikan, dan sastra. Kemudian berikutnya ada pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ada kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Di sini guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang kualifikasi akademik minimal D4 atau S1. Untuk kompetensi guru di sini ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kemudian yang terakhir adalah sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Beban guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan atau melatih sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Berikutnya, beban guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 peserta didik dalam 1 tahun. Kemudian tanggung jawab guru. Karena di sini kita sebagai pendidik, maka tanggung jawab guru adalah guru bertanggung jawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya. Kemudian wewenang guru berwenang memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran, bimbingan, dan alat penilaian atau evaluasi dalam melaksanakan proses pembelajaran bimbingan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi guru. Jenis guru berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya meliputi yang pertama, ada guru kelas, kedua ada guru mata pelajaran, dan yang ketiga ada bimbingan dan konseling atau konselor. Kemudian yang berikutnya masuk ke dalam visi dan misi SD Negeri Ngorosan, yaitu visi dan misi SD Negeri Ngorosan adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, berkarakter Pancasila, dan berwawasan lingkungan menuju perkembangan abad 21. Di sini ada beberapa misi dari SD Negeri Ngorosan. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya guna membentuk peserta didik berkepribadian, berbudi pekerti luhur, taat beribadah sesuai dengan agamanya, dan kuat dalam imtak. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan berhasil guna. Yang ketiga, membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan iptek. Yang kelima, mengembangkan sekolah sebagai sekolah yang berbudaya dan berkarakter. Yang keenam, menumbuhkan kebiasaan salam, sapa, senyum, dan sopan santun. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan prestasi di bidang seni budaya sehingga akan mampu memperkuat budaya bangsa. Yang kedelapan, membentuk sumber daya manusia yang cerdas, inteligensi, emosi, spiritual, sosial, dan bertanggung jawab. Kesembilan, menumbuhkan kebiasaan hidup bersih, tertib, disiplin, cerdas, kekeluargaan dalam semangat kebersamaan. Kesepuluh, menciptakan suasana kerja belajar yang kondusif, aman, nyaman, dalam rangka efektivitas seluruh kegiatan pendidikan di sekolah untuk menuju peningkatan mutu. Yang ke-11, menciptakan lingkungan sekolah yang sejuk, nyaman, indah, dan asri, berwawasan lingkungan hidup. Yang ke-12, menumbuh kembangkan semangat berprestasi dan budaya kompetitif yang sportif bagi peserta didik. Ke-13, menumbuhkan sikap hidup berwawasan lingkungan terhadap seluruh komponen sekolah. Dan yang terakhir, mengupayakan pelindungan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH.
Kemudian berikutnya adalah identifikasi isu. Identifikasi isu di sini adalah yang pertama, adanya peserta didik yang suka mengolok-olok atas perbedaan warna kulit, ras atau agama. Yang kedua, adanya peserta didik yang menjadikan nama atau pekerjaan orang tua sebagai bahan olok-olokan. Adanya peserta didik yang memberikan julukan yang menyakitkan atau menghina teman lain. Adanya tindakan mendorong, menendang atau memukul saat bermain. Adanya tindakan mengambil barang secara paksa milik teman lain. Dan yang kelima, dengan sengaja merusak barang milik teman lain. Sehingga di sini penulis mengambil judul penerapan kegiatan pembiasaan kerohanian untuk mencegah tindakan perundungan di SD Negeri Ngorsan. Bapak Ibu, dari identifikasi permasalahan tadi bahwa penerapan kegiatan pembiasaan kerohanian untuk mencegah tindakan perundungan di SD Negeri Ngorsan ini melalui beberapa perencanaan atau rencana kerja. Yang pertama ada kegiatan, tahapan kegiatan, hasil, kemudian kontribusi visi dan misi. Kegiatan yang pertama adalah langkah awal dengan mengidentifikasi isu bahwa sekarang ini bahwa di sekolah-sekolah banyak terjadi perundungan dikarenakan adanya banyak faktor, Bapak Ibu. Di sini yang saya angkat adalah faktor utamanya adalah karena anak-anak sekarang ini mereka berada di zaman dengan teknologi yang maju. Terlebih sekarang ini banyak yang namanya game online, di mana dengan permainan game online ini anak-anak terbiasa dengan tindakan-tindakan kekerasan yang ada di dalamnya. Sehingga saat mereka berada di rumah bermain dengan game yang mereka sukai ini, kata-kata yang kasar yang ada di dalamnya, kemudian tindakan yang ada di game itu kemudian terbawa di dalam kehidupan mereka secara tidak langsung, termasuk di dalam kehidupan bersekolah. Inilah yang mengakibatkan adanya banyak perundungan atau bullying di sekolah. Terlebih beberapa tahun yang lalu juga marak perundungan karena anak-anak ini gemar menyaksikan tayangan televisi. Dulu itu ada namanya Smackdown, dan itu semua peragaan yang seharusnya itu semua dilakukan oleh profesional dan itu sebenarnya tidak terjadi seperti apa yang mereka lihat, itu dipraktekkan di sekolah. Mereka memukul, mereka menendang, ya. Pada akhirnya banyak terjadi perundungan di dunia pendidikan. Sehingga dari langkah ini tadi, mengidentifikasi isu ini tadi, kemudian yang kedua merencanakan aktualisasi, yang ketiga membuat aktualisasi, yang keempat melaksanakan aktualisasi, dan yang kelima melakukan evaluasi terhadap aktualisasi. Di sini tahap kegiatan yang sudah kami lakukan adalah yang pertama melakukan survei dan wawancara dengan siswa, guru dan orang tua untuk mengidentifikasi adanya perundungan di sekolah. Perundungan di sini bukan hanya perundungan fisik, Bapak Ibu, tetapi juga perundungan secara verbal. Dan ini secara tidak disadari oleh anak-anak, ini dilakukan oleh peserta didik kita. Kemudian yang kedua adalah menyusun dan mengembangkan pendidikan karakter yang menekankan pada rasa empati dan rasa mengasihi. Yang ketiga, menyusun rencana kegiatan kerohanian. Di sini di dalamnya adalah dengan membaca kitab suci, memuji Tuhan, menghafalkan ayat Alkitab, dan berdoa. Kemudian yang ketiga, membuat materi dan mengembangkan materi edukasi tentang perundungan yang dikorelasikan dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Yang keempat, membuat program pembiasaan kerohanian untuk menumbuhkan rasa empati dan mengasihi. Kemudian yang
berikutnya ini adalah hasil dari apa yang telah dilakukan tadi. Yang pertama, diketahui hasil identifikasi isu perundungan sebagai bagian isu utama yang perlu ditangani. Yang kedua, mendapat arahan dari mentor terkait penerapan kegiatan pembiasaan kerohanian dalam menumbuhkan sikap empati dan mengasihi kepada peserta didik. Yang ketiga, tersedianya jadwal kegiatan pembiasaan kerohanian di SD Negeri Muarosan. Keempat, terlaksananya kegiatan pembiasaan kerohanian yang terlaksana setiap hari Rabu dan hari Kamis dari pukul 7 sampai pukul 7.30. Yang kelima, peserta didik dapat menerapkan sikap hidup mengasihi dan menumbuhkan rasa empati. Dan penerapan kegiatan pembiasaan kerohanian untuk mencegah tindakan perundungan ini. Apa itu pembiasaan? Kenapa perlu adanya pembiasaan? Pembiasaan adalah sebuah proses yang dilakukan secara berulang-ulang untuk membentuk suatu kebiasaan atau perilaku tertentu. Kebiasaan terbentuk melalui pengulangan tindakan yang sama secara terus-menerus. Mengapa pembiasaan itu penting, Bapak Ibu? Yang pertama adalah pembiasaan yang baik akan membentuk karakter yang baik pula. Yang kedua, kebiasaan yang baik akan membuat hidup lebih teratur dan efisien. Yang ketiga, setelah menjadi kebiasaan, perilaku akan sulit diubah. Karena itu, penting untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang positif sejak dini. Kemudian manfaat dari pembiasaan kerohanian ini berkaitan dengan perundungan adalah mencegah tindakan perundungan. Dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan, empati, toleransi, siswa akan lebih cenderung untuk bersikap baik terhadap teman sebayanya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas diri. Pembiasaan kerohanian dapat meningkatkan kualitas diri siswa, baik dari segi spiritual maupun segi sosial. Kemudian yang ketiga, membentuk masyarakat yang harmonis. Di sini siswa atau individu yang memiliki nilai-nilai agama yang kuat akan lebih mudah untuk hidup berdampingan dengan orang lain dalam keberagamaan, dan tentunya mereka tidak melakukan perundungan terhadap teman sebayanya. Penerapan kegiatan pembiasaan kerohanian untuk mencegah tindakan perundungan, dari beberapa hal yang telah kami sampaikan, kami menyimpulkan bahwa pembiasaan kerohanian merupakan salah satu upaya yang efektif untuk mencegah tindakan perundungan dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan, empati, dan toleransi sejak dini. Diharapkan individu dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan menghormati sesama. Ini adalah dokumen dari kegiatan kerohanian yang telah terlaksana di SD Negeri Muarosan yang dilaksanakan setiap hari Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai jam 7.30. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Waktu sepenuhnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Adi Janarko. Demikian Bapak Ibu pemaparan materi orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi BPK SD Negeri Muarosan yang telah disampaikan oleh Bapak Adi Janarko dengan begitu jelas. Acara yang ketiga Bapak Ibu adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu semua yang ada di sini. Jika ada, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Agung. Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Ari berkaitan dengan penerapan kegiatan pembiasaan kerohanian di SD Negeri Muarosan tadi,
Pertanyaan yang pertama, seberapa penting penerapan kegiatan kerohanian untuk mencegah perundungan di sekolah? Pertanyaan yang kedua, adakah kaitan antara kegiatan pembiasaan kerohanian dengan visi dan misi pemerintah Kota Surakarta? Terima kasih. Monggo silakan Bapak Ridho langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Irsa. Terima kasih untuk Ibu Irsa telah memberikan pertanyaan. Langsung saya jawab. Yang pertama pertanyaannya adalah seberapa penting penerapan kegiatan kerohanian untuk mencegah perundungan di sekolah. Jawabannya adalah sangat penting Bapak Ibu, karena di sini dengan adanya kegiatan keagamaan, dengan pembiasaan kegiatan kerohanian di sekolah ini, kita harapkan mampu menumbuhkan rasa mengasihi, rasa kemudian toleransi, rasa bela rasa terhadap teman sebayanya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan ini, sehingga dengan rasa empati ini tadi ikut merasakan penderitaan teman yang lain saat seandainya kita menganiaya, kita membuli, kita mengatai teman yang lain. Kita anak-anak bisa menyadari bahwa saat kita diperlakukan demikian, tentunya anak yang menjadi korban ini akan merasa sedih, akan merasa takut dan yang lain sebagainya. Nah, dengan adanya kegiatan ini tadi mampu menumbuhkan rasa empati siswa, kemudian rasa toleransi, menghargai antara siswa satu dengan yang lain, sehingga tindakan perundungan ini bisa diminimalisasi di sekolah. Yang kedua, pertanyaannya, adakah kaitan antara kegiatan pembiasaan kerohanian ini dengan visi dan misi pemerintah Kota Surakarta? Di sini sangat berkaitan Bapak Ibu, karena apa yang dilakukan di sekolah ini tadi, kegiatan pembiasaan kerohanian ini tadi bertujuan untuk menumbuhkan karakter dari siswa. Sehingga saat menumbuhkan karakter dari siswa ini tadi, di dalamnya tentunya secara tidak langsung akan menumbuhkan nilai-nilai religius melalui kegiatan pembiasaan kerohanian ini tadi. Nah, nilai-nilai religius ini berkaitan baik dengan itu visi misi SD Negeri Ngorosan sendiri ataupun visi misi dari pemerintah Surakarta yang di awal tadi telah dipaparkan di salah satunya, di yang pertama di dalam nilai dasar pemerintah Surakarta, yaitu nilai religius. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih untuk Ibu Irsa. Waktu kami kembali pada moderator. Terima kasih Pak Hari. Bu Irsa, sudah terjawab ya pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, untuk acara yang ketiga saya rasa cukup. Acara yang keempat adalah penilaian dan saran dari mentor. Untuk acara yang keempat kami silakan kepada Ibu Nurmalita Ekasari. Terima kasih atas waktunya. Pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Ari Wijananko SPDK sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Jelas, laporan hasil juga tersusun dengan rapi, secara sistematis. Nah, judul yang diambil oleh Bapak Ari Wijananko ini adalah penerapan kegiatan pembiasaan kerohanian untuk mencegah tindakan perundungan di SD Negeri Ngoresan. Ini menurut kami juga sudah berkontribusi pada visi kota Surakarta dan misi SD Negeri Ngoresan. Sebelumnya memang kegiatan kerohanian di sekolah kita sudah terlaksana, Bapak Ibu. Setiap pagi terjadwalkan hari
sekitar sekolah, misalkan bersama-sama pergi ke panti asuhan. Di sana kita bisa bertemu dengan mungkin teman-teman sebaya mereka yang mungkin sedikit kurang dari kita. Nah, itu bisa menumbuhkan rasa syukur kita, rasa syukur anak didik kita, apa yang sudah kita miliki, dan bisa menumbuhkan sikap empati dan peduli terhadap sesama. Itu bisa dilaksanakan tidak terlalu sering, bahwa pembiasaan memang harus setiap hari, tapi kalau keluar atau apa ya istilahnya explore ke lingkungan sekitar tidak harus sering. Begitu, sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Terima kasih Ibu Nurmalita yang telah memberikan saran yang mungkin pandangannya jauh lebih luas karena lingkupnya diperluas, tidak hanya sekolah namun sampai ke panti asuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, acara demi acara telah dilalui. Tiba di penghujung acara, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf jika dalam memandu acara seminar pada siang hari ini terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.